Tapi guys, semua orang dibungkam semua. Tidak ada orang yang bersuara. Saya bersuara cuma sedikit. Karena dulu tidak ada sosial media, artinya saya tidak ada dukungan. Hola netizen yang tercinta, sempat meredam kasus Jessica Wongso tiba-tiba ramai diperbincangkan kembali. Semenjak kasus Jessica Wongso ini diangkat dalam film dokumenter Ice Cold, berbagai kejanggalan pun nyata terlihat. Banyak narasumber memberikan informasi mengejutkan yang sebelumnya tidak terungkap di publik mengenai kasus Jessica Wongso. Salah satunya pengakuan ahli forensik Reza Indragiri yang mengaku dapat uang dari pihak tertentu yang ingin ia tutup mulut mengenai kasus ini. Tidak hanya Reza Indragiri yang mendapat perlakuan tersebut, namun Dr. Lita Gading, salah satu asisten profesor yang menangani kasus Jessica Wongso, tiba-tiba muncul di publik. Ia mengeluarkan statement mengejutkan melalui TikTok pribadinya @litagading5. Ia mengaku ada di dalam pengusutan kasus Jessica Wongso ini, namun ia tidak bisa berkomentar karena terhalang kode etik. Karena dalam kode etik profesi tersebut tidak boleh membicarakan kasus Jessica Wongso ini secara vulgar di depan publik. Ia juga mengatakan sempat mendapatkan perlakuan yang sama dengan Reza Indragiri, yaitu mendapat tekanan dan sogokan. Ia juga menceritakan yang didapatkan karena mengemukakan pendapatnya mengenai kasus Jessica Wongso ini. Ia mendapatkan perlakuan yang tidak adil, yaitu S2-nya dihambat hingga semester 1. Walaupun tidak menangani kasus Jessica Wongso secara langsung, Lita Gading mengatakan mengetahui semua yang terjadi dalam kasus ini. Walaupun S2-nya jadi terdalam, Lita Gading tetap mengemukakan pandangannya mengenai kasus ini dan ia tidak boleh melanjutkan S2-nya. Namun setelah Lita Gading menggunakan segala cara, akhirnya ia boleh melanjutkan S2-nya dengan berbagai syarat yang diberikan. Guys, banyak sekali video yang masuk katanya bahas dong soal Jessica Mirna yang kopi sianida itu guys. Bukannya saya nggak mau ya berbicara itu, karena pada saat 2016 saya itu masih jadi asisten profesor ya. Jadi saya membantu. Nah, dan membantu itu pada saat itu adalah salah satunya kasusnya Jessica ini. Saya ada di dalamnya guys, kalian nggak tahu ya. Cuman saya tidak muncul di permukaan karena masih ada senior-senior saya yang harus mengemukakan ini gitu, dan saya pun diwawancara saya tidak boleh karena saya harus mengatasnamakan profesor, karena kalau dulu kan saya tetap harus manut kepada atasan saya dong, bener nggak sih? Kalau sekarang mas saya sendiri gitu, sekarang saya dan sekarang udah almarhum ya profesornya gitu. Nah jadi saya tahu tuh bagaimana seluk-beluk permasalahan hukumnya, permasalahan trik-triknya dan apa sih semua laporan psikologisnya saya tahu, dan saya pun juga salah satu yang pemeriksanya dan sebagainya seperti itu. Saya tahu persis Jessica seperti apa kondisi psikologisnya dan sebagainya. Nah dan itu saya kemukakan tuh karena ada ketidakadilan pada saat itu. Saya bersuara jeder gitu ya. Seperti saat ini aja saya tuh sangat berani gitu ya. Kalau saya sih berani demi kebaikan. Tapi guys, semua orang dibungkam semua. Tidak ada orang yang bersuara. Saya bersuara cuma sedikit. Karena dulu tidak ada sosial media, artinya saya tidak ada dukungan. Dukungan saya hanya di belakang layar, dan itu tidak disupport oleh siapapun. Alhasil S2 saya didem. Karena kan saya ngambil S2 2 kali ya, di luar negeri sama yang di Indonesia. Jadi di Indonesia saya ambil izin prakteknya untuk lokal gitu. Jadi saya kembali lagi kuliah untuk ambil itu gitu guys. Nah, alhasil S2 saya tidak boleh, mandek itu. 1 semester saya tidak boleh kuliah untuk menyelesaikan itu, hanya gara-gara saya speak up mengenai ini. Jadi saya speak up sekarang karena Mas Indra Giri kemarin, Mas Reza juga bilang katanya disuap lah di segala macam. Seperti itu halnya sama dengan saya. Saya pun berusaha untuk saya nggak boleh berbicara lah gitu loh. Dan itu salah satunya sekolah saya nggak boleh gitu. Beneran ini serius. Jadi saya saksi hidup gitu loh artinya gitu. Jadi apakah ada misteri di dalamnya? Ya saya tidak mau membongkar. Ya silakan aja lah cari sendiri. Kan sudah ada tuh di filmnya gitu. Kurang lebih mungkin seperti itu ya gitu. Banyak sekali tanda tanya yang mungkin tidak masuk akal dalam nalar manusia gitu loh. Tapi buat mereka sah-sah aja gitu, karena untuk dalam tanda kutip gitu ya guys ya. Nah sudahlah, saya nggak mau mundur ke belakang karena bagaimanapun juga setiap
mengungkap kebaikan kalau tidak didukung oleh orang banyak, itu tidak ada hasilnya guys. Maaf kata, mungkin secara agama Tuhan saya mendapatkan pahala, tapi secara sosial maupun secara psikologi saya mendapatkan deraan mental dan drop sekali pada saat itu. Saya tidak boleh sekolah dan sebagainya, dapat apa istilahnya dimusuhin dan sebagainya. Ya sudahlah, tapi sampai sekarang mereka ini ya gitu loh. Ya nggak tahu lah, saya kembali ke manusianya aja sih sebenarnya guys. Orang itu mau meniat baik atau tidak, kembali kepada manusianya itu sendiri. Sekarang kalau orang yang bermoral baik, bermental baja, ya dia mau berspeak up dengan cara dia gitu ya. Tapi harus didukung. Kalau sekarang ini kan sudah ada sosial media, jadi semua speak up itu bisa didukung oleh kalian semua para netizen. Kalau dulu saya tidak, saya berspeak up sendiri, berkoar-koar, tapi nggak ada orang yang mau dengar. Akhirnya ya saya diberhentikan di sekolahnya. Ini curhat nih guys, karena kemarin Mas Mas Reza udah bilang begitu, makanya saya berani deh sedikit-sedikit berspeak up. Gitu aja ya. Jadi kembali lagi, keadilan itu hanya untuk Tuhan sih sebenarnya. Keadilan manusia itu hanya dilihat dari sebelah mata saja. Seperti itu. Oke, jadi kalian harus kompak untuk melihat dari sisi keadilan yang seadil-adilnya dan bijaksana tentunya. Oke, salam Lita Gading. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Guys, kasus Jessica kok tenggelam? Kemana aja kalian? Ayo dong viralkan. Yo, padahal saya sudah kasih clue-nya loh. Yuk, jangan sampai kita itu dibodohi oleh keadilan yang dikamuflasekan. Ayo guys, saya kalau bersuara cuman sendiri nggak akan bisa ngangkat guys. Tapi kalau kalian mendukung saya dan memviralkan semuanya, pasti semuanya bisa didengar oleh orang atasan sana. Pasti, saya berani jamin. Karena setiap yang kemarin saya viralkan dan didukung oleh kalian dan di-up oleh kalian juga, di-share dan di-tag ke mereka-mereka yang berkenan, itu 90% didengar dan direalisasikan. Saya ada di belakang kalian juga guys. Saya tidak mungkin bisa bersuara kalau tidak ada dukungan dari kalian. Oke guys, saya cuma semua. Jadi ayo, semangat untuk keadilan dan semangat untuk kesehatan mental kita. Jangan sampai kita itu ada 20 tahun mendatang loh. Waduh, kasihan banget kalau sampai tidak dikorek kebenarannya ya. Saya tidak bisa membicarakan secara vulgar, namun kalian pasti tahu tujuan saya kemana. Oke? Yuk, mulai sekarang up lagi. Karena kalau tidak kalian up, ini kasus tenggelam lagi. Pasti. Coba aja perhatikan. Ya, jadi jangan sampai kita dibodohi oleh orang-orang yang berkuasa tanpa melihat hati nurani. Oke? Salam, Lita Gading. Berita tentang Jessica Cyanida itu udah hampir mau tenggelam ya. Jadi tadi aku lihat postingannya Bang Hotman Paris, ini videonya. Cyanidanya 0, sekian, ya kan? Ya. Ya kan, setuju ada di dalamnya itu zat-zat lain kan? Iya, tapi masalahnya sebagai dokter Tidak ada forensik. tapi, ada zat lain. Begini Pak, seorang dokter forensik bilang dia keracunan cyanida kalau ada di hati dan organ dalam Pak, bukan di lambung Pak. Kita sudah mengatakan tadi, bisakah dideteksi? Ya orang. Ini video Bang Hotman bukan yang pertama, tapi banyak banget dia nge-up tentang kasusnya Jessica ini ya. Dan yang seperti kita tahu, banyak lagi orang-orang yang nge-up kasus ini kan. Maksudnya memperlihatkan kejanggalan-kejanggalan video saat orang-orang yang bersangkutan itu diundang ke podcastnya, ya kalian tahu lah ya, ke podcastnya, ya salah satunya Denny Sumargo itu kemarin. Kenapa sih guys, kita kalau ada kasus yang sekiranya itu memang ngejanggal gitu ya, kayak aneh, ya gimana nggak aneh? Coba sekelasnya Bang Hotman aja bisa ngomong kayak gitu, tentu ya dia yang berpendidikan tinggi dan memang sudah di bidang hukumnya itu sudah pro lah ibaratnya. Kalau sampai dia aja heran ya, berarti kan memang, nah tahu sendiri lah ya. Aku saya mikirnya mek gini tok lo guys, gimana sih negara kita ini gitulah. Harusnya kalau memang kasus ini benar-benar seperti itu adanya, harusnya kan nggak ada lagi kejanggalan-kejanggalan ya setelah 7 tahun, bayang no ya. Tapi kenapa gitu loh, apakah Tuhan mulai memperlihatkan gitu ya, iki loh ya, Tuhan mulai membeberkan, membuka gitu ya, yang memang perlu ya, perlu di apa ya, sama Tuhan tuh memang perlu diperlihatkan gitu loh.
orang-orang yang memang mencoba mempermainkan keadilan gitu ya di negeri kita ini, kayak gitu. Bayangno guys, 7 tahun loh baru terlihat kejanggalan-kejanggalan ini gitu ya, setelah 7 tahun lamanya. Nah, kalau bisa harapanku ya sebagai netizen itu kasus ini benar-benar clear ya, nggak ada kejanggalan lagi. Harapan kita itu sebagai netizen ya bayangno, ini negeri kita loh, ini keadilan di negeri kita, bukan di negeri orang lain, yang mana bisa saja gitu loh ya, bisa saja menimpa kita semua gitu loh, karena ini di negeri kita, kejadian itu di negeri kita, di Indonesia gitu loh ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Up terus kasus ini, bagikan, repost ya, like, supaya apa? Supaya terus muncul di beranda-beranda TikTok ini loh, supaya nggak tenggelam. Sampai apa? Ya sampai kasus ini benar-benar clear, nggak ada lagi yang posting-posting kejanggalan-kejanggalan video, nggak ada lagi yang kayak, intinya supaya memang keadilan ini benar-benar seadil-adilnya gitu loh, paham nggak sih? Ya, oke. Dari kemarin tidak ada sama sekali pemberitaan perihal kasus C, baik di TV nasional maupun di medsos-medsos. Ini sama sekali nggak ada, kawan. Jadi sudah mulai timbul dan tenggelam, bahkan lebih tepatnya tenggelam sebenarnya, bukan lagi timbul, tenggelam. Entah kenapa, karena memang sebelumnya sudah banyak TV yang memang di take down, sudah banyak juga komen-komen yang di delete. Kita juga nggak tahu nih pergerakannya mau sampai di mana, karena nggak mungkin kan berjalan sendirian gitu. Karena kalau sendirian dianggapnya ntar memprovokasi. Kita lihat ke depannya seperti apa, karena memang sudah mulai sangat-sangat jarang gitu. Kita lihat aja ke depannya seperti apa kasus D. Memang masih butuh dikawal, karena kalau memang tanpa ada masyarakat yang peduli ataupun netizen yang peduli, agak susah rasanya mengawal kasus ini sampai di mana. Kita lihat ke depannya seperti apa, kawan. Thank you.